Barcelona dilaporkan sedang mempertimbangkan Maiskin sebagai calon pengganti Robert Lewandowski di lini depan. Informasi ini datang dari Italia, melalui laporan Gazzetta dello Sport, yang menyebutkan bahwa Kean kini tengah menarik perhatian berbagai klub besar, termasuk Barcelona. Penyerang yang saat ini bermain di Fiorentina ini, telah mencetak 20 gol di semua kompetisi musim ini, yang membuat klub-klub besar, termasuk beberapa dari Premier League tertarik untuk merekrutnya. Barcelona sendiri tengah mencari solusi terbaik untuk masa depan Lewandowski, yang diperkirakan akan bertahan selama 1 musim lagi dengan kontrak hingga 2026. Meskipun Ferran Torres dianggap sebagai pelapis yang baik sejauh ini, Kean tetap menjadi salah satu alternatif utama di lini depan. Terlebih lagi, Kean memiliki klausul rilis sebesar 944 miliar rupiah, yang hanya berlaku pada 2 minggu pertama bulan Juli. Kepastian mengenai masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid mulai terungkap. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga akhir musim ini, bek tengah asal Jerman ini dilaporkan akan segera menerima tawaran perpanjangan kontrak dari klub ibu kota Spanyol tersebut. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Real Madrid sangat terbuka untuk memperpanjang kontrak Rudiger, yang kini berusia 32 tahun. Klub yang dijuluki Los Blancos itu bahkan sedang mempertimbangkan kontrak baru, yang dapat mengikatnya hingga musim panas 2028, mengingat kontribusi besar yang diberikan oleh mantan bek AS Roma dan Chelsea tersebut. Langkah untuk segera memperbarui kontrak Rudiger, juga dipengaruhi oleh minat serius dari klub-klub asal Arab Saudi, yang ingin merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Pertarungan sengit di perempat final Liga Champions akan mempertemukan Arsenal dengan Real Madrid. Laga ini menjadi tantangan besar bagi The Gunners, yang tampil impresif di babak sebelumnya, dengan mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor agregat 9-3. Namun melawan klub sekelas Real Madrid, jelas bukan tugas yang mudah, terutama dalam atmosfer kompetisi sepak bola Eropa, yang penuh dengan pengalaman dan tekad juara. Owen Hargreaves, mantan gelandang Manchester United, menyatakan bahwa Arsenal masih memiliki peluang untuk mencuri kemenangan dalam 2 leg mendatang. Dia percaya bahwa salah satu kekuatan utama Arsenal terletak pada pertahanan mereka yang disiplin dan kokoh. Di fase grup Liga Champions musim ini, Arsenal hanya kebobolan 3 gol dari 8 pertandingan. Chelsea telah menjadi salah satu klub yang sering melakukan transaksi dengan AC Milan di bursa transfer. Kini, salah satu pemain utama Chelsea, Noni Madueke, dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan pindah ke AC Milan untuk bergabung dengan tim yang bermarkas di San Siro tersebut. Rossoneri dilaporkan mulai aktif dalam pendekatan untuk mendapatkan tanda tangan striker muda Chelsea ini. Ketertarikan Milan terhadap Madueke tidak terlepas dari situasi Rafael Leao, yang sering dikaitkan dengan klub-klub besar seperti PSG dan Chelsea. Milan pun optimis bisa merampungkan transfer Madueke dengan biaya sekitar 40 juta euro, meskipun Chelsea tidak dalam posisi terdesak untuk melepasnya. Namun, langkah ini sangat tergantung pada masa depan Rafael Leao, yang dianggap sebagai faktor kunci dalam strategi transfer Rossoneri. Bayern Munich tampil dominan saat melawan Augsburg dalam lanjutan Bundesliga musim ini, dengan meraih kemenangan 3-1. Namun, kemenangan tersebut harus dibayar dengan cedera yang dialami Jamal Musiala. Sebagai playmaker utama Bayern, Musiala memiliki peran penting dalam mengatur serangan tim, dan posisinya sulit digantikan. Ia kini masuk dalam daftar pemain yang cedera menjelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan Inter Milan. Situasi terlihat kurang baik, karena menurut Max Eberl, direktur olahraga Bayern, Musiala kemungkinan besar tidak akan bisa tampil pada pertandingan Selasa depan. Sebelumnya, Bayern juga telah kehilangan beberapa pemain kunci lainnya, seperti Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kingsley Coman, dan Alphonso Davies. Manchester United masih aktif mencari gelandang baru untuk musim depan. Ini disebabkan, 2 pemain senior mereka, Christian Eriksen dan Casemiro, diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas mendatang. Dengan hanya tersisa Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes, serta keinginan pelatih Ruben Amorim untuk mengembalikan Bruno ke posisi menyerang, MU pun saat ini sedang mengincar Hepren Thuram. Nama Hepren Thuram sebenarnya sudah dikaitkan dengan MU sejak musim lalu, saat masih bermain untuk Nice. Kini, setelah pindah ke Juventus dan menunjukkan performa impresif, namanya kembali menjadi target. Thuram telah mencetak 4 gol dan 4 assist musim ini, serta dapat berperan sebagai gelandang bertahan atau tengah. Kemampuan fleksibel ini sangat cocok dengan kebutuhan skema Amorim, yang menginginkan gelandang kuat dan dinamis. AS Roma dilaporkan sedang melakukan pendekatan serius kepada Massimiliano Allegri, sebagai kandidat utama untuk menggantikan Claudio Ranieri sebagai pelatih kepala musim depan. Ranieri, yang telah memberikan kontribusi besar bagi tim, akan naik jabatan menjadi direktur klub pada akhir musim ini. Berdasarkan laporan eksklusif dari Calcio Mercato, serta beberapa media Italia lainnya, pembicaraan antara manajemen Roma dan perwakilan Allegri dikabarkan telah dimulai dalam beberapa hari terakhir. Allegri, yang sebelumnya sukses membawa Juventus meraih banyak trofi, kini dianggap sebagai sosok yang sangat diidamkan oleh Roma. Diharapkan, pelatih berpengalaman ini dapat memberikan dorongan besar bagi Giallorossi untuk kembali bersaing di papan atas Serie A, serta menembus kompetisi Eropa dengan kekuatan yang lebih solid. Baru-baru ini, Kicker melaporkan bahwa Stefan Ortega menjadi salah satu kandidat utama untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas 2025. Hal ini disebabkan karena Leverkusen tengah mencari pengganti Matej Kovar,
salah satu kiper mereka yang telah diizinkan untuk pergi pada musim panas 2025. Ortega akan bersaing dengan Lukas Hradecky untuk posisi penjaga gawang utama Leverkusen pada musim depan. Leverkusen diperkirakan tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk transfer Ortega, mengingat nilai pasar kiper yang menjadi pelapis Ederson Moraes itu hanya sebesar 9 juta euro. Kontrak Ortega dengan Manchester City juga akan berakhir pada musim panas 2026, sehingga musim panas 2025 menjadi kesempatan terakhir bagi The Citizens untuk melepasnya dengan harga yang wajar. Kemarin, Kevin De Bruyne mengumumkan keputusan besar. Ia memilih untuk meninggalkan Manchester City setelah 10 tahun bersama The Citizens. Kepergian De Bruyne menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa klub besar Eropa dilaporkan tertarik pada gelandang asal Belgia tersebut, salah satunya adalah Inter Milan. Namun menurut laporan Calcio Mercato, Inter Milan telah memutuskan untuk tidak merekrut De Bruyne, meski ia berstatus bebas transfer. Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, salah satunya adalah masalah performa. De Bruyne dinilai telah menunjukkan penurunan performa yang signifikan dalam 2 tahun terakhir, ditambah dengan riwayat cedera yang buruk. Karena itu, Inter menganggap merekrutnya akan berisiko di musim panas mendatang. Mason Mount bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023, dengan biaya yang cukup tinggi setelah dibeli dari Chelsea. Namun, meskipun sudah 2 musim bersama Setan Merah, performa Mount masih belum memuaskan. MU dikabarkan frustrasi, karena Mount sering mengalami cedera. Beredar spekulasi, bahwa klub akan melepas Mount di bursa transfer musim panas mendatang. Namun laporan dari The Athletic menyatakan, bahwa rumor tersebut tidak benar. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sama sekali tidak berniat untuk menjual Mount pada musim panas. Pelatih asal Portugal itu, memiliki harapan besar terhadap Mount, karena sang playmaker sudah terbiasa bermain dalam sistem 3 back saat di Chelsea. Amorim percaya, Mount dapat memberikan dampak besar dalam taktiknya, dan ingin mempertahankan pemain tersebut. Bayern Munchen dan Thomas Muller baru saja mengumumkan keputusan penting mengenai masa depan sang pemain di klub. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka pada akhir musim ini, yang menandai berakhirnya perjalanan panjang Muller bersama Bayern. Pengumuman ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat kontrak Muller dengan Bayern memang akan habis pada Juli 2025. Keputusan Bayern Munchen untuk tidak memperpanjang kontrak Muller tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah penurunan menit bermain yang dialami Muller dalam beberapa musim terakhir, serta faktor regenerasi dalam tim yang semakin mendesak. Klub yang bermarkas di Allianz Arena ini ingin mempersiapkan skuad untuk era yang lebih baru, dan keputusan tersebut adalah bagian dari strategi jangka panjang mereka. Dengan demikian, Piala Dunia antar klub yang akan datang diprediksi akan menjadi kompetisi terakhir Muller bersama Bayern Munchen. Pada musim panas mendatang, Manchester United dikabarkan akan mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka. Tim berjuluk Setan Merah itu butuh mesin gol yang teruji, sebab kedua striker mereka cukup mandul. Kabarnya, MU sudah mulai melakukan pencarian untuk striker baru tersebut, dan beberapa nama telah dikaitkan dengan klub tersebut. Menurut laporan The Sun, kini MU memiliki target transfer baru, yakni striker Udinese, Lorenzo Luca. Klub asal Inggris itu tertarik merekrut Luca, karena penampilannya yang impresif musim ini, di mana ia berhasil mencetak 12 gol bersama Udinese. Selain itu, postur tubuhnya yang tinggi serta gaya bermain yang disukai pelatih Ruben Amorim, juga membuatnya menjadi pilihan menarik bagi MU. Bahkan, Setan Merah telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta pounds kepada Udinese, yang mereka anggap sesuai dengan nilai pasar sang striker. AC Milan, saat ini tengah ramai diberitakan akan melakukan pergantian pelatih kepala, dengan kabar pemecatan Sergio Conceição yang akan terjadi pada musim panas mendatang. Beberapa nama calon pelatih muncul, salah satunya yang paling sering dibicarakan adalah Roberto De Zerbi. Namun, De Zerbi secara resmi membantah rumor tersebut. Dalam wawancaranya baru-baru ini, ia menegaskan bahwa kabar dirinya akan melatih AC Milan musim depan tidak benar, karena tidak ada komunikasi apapun antara dirinya dan klub tersebut. Setiap orang berhak berbicara apa saja, tetapi saya harus mengatakan bahwa tidak ada tim yang menghubungi saya saat ini, ujar De Zerbi. Seperti yang sudah-sudah, saya tidak pernah berhubungan dengan tim lain. Saya ingin bertahan di klub ini untuk jangka panjang, tambahnya. Thiago Motta baru kurang dari setahun menangani Juventus, setelah diangkat sebagai pelatih si nyonya tua pada musim panas lalu. Namun, baru-baru ini Motta menerima keputusan pahit, ketika manajemen Juventus memutuskan untuk memecatnya. Keputusan ini diambil, karena dianggapnya gagal membawa kestabilan bagi tim. Setelah 2 pekan diam, Motta akhirnya angkat bicara mengenai pemecatannya. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena dipecat di tengah jalan, padahal proyek yang sedang ia kerjakan di Turin belum selesai. Motta juga mengkritik manajemen Juventus, yang menurutnya menciptakan narasi yang salah tentang dirinya. Khususnya, mengenai klaim bahwa pemain-pemain Juventus sudah kehilangan kepercayaan padanya, yang dijadikan alasan pemecatannya. Mats Hummels diakui sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola Jerman modern. Karirnya dipenuhi dengan berbagai pencapaian di tingkat klub, maupun tim nasional. Ia memulai karir profesionalnya bersama Bayern Munchen, kemudian mendapatkan perhatian besar saat bermain untuk Borussia Dortmund.
Hummels juga berperan penting dalam kemenangan timnas Jerman di Piala Dunia 2014. Meskipun musim ini belum berakhir, Hummels telah mengonfirmasi bahwa ini akan menjadi musim terakhirnya. Ia berharap bisa mengakhiri karirnya dengan hasil positif bersama AS Roma. "Saya sedang berjuang mengatasi perasaan saya saat ini," ujar pemain berusia 36 tahun itu dalam video pengumuman pensiunnya. "Sekarang saatnya tiba, momen yang tak bisa dihindari oleh setiap pemain sepak bola. Setelah 18 tahun dan segala yang telah saya alami dalam dunia sepak bola, saya akan mengakhiri karir saya musim panas ini." Seperti yang sudah diketahui, De Bruyne merupakan salah satu pemain kunci bagi Manchester City. Sejak bergabung dengan The Citizens, ia memberikan kontribusi besar dalam membantu klub meraih berbagai trofi bergengsi. Setelah 10 tahun bersama, De Bruyne mengambil keputusan besar dalam karirnya, dan mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Manchester City pada musim panas mendatang. Manchester City dilaporkan akan memberikan penghormatan besar kepada De Bruyne. Gelandang tersebut akan mendapatkan patung yang akan dipasang di Etihad Stadium. Berita mengenai pembangunan patung ini, pertama kali disampaikan oleh Fabrizio Romano. Jurnalis terkenal Eropa tersebut menyebutkan bahwa Manchester City akan membuat patung untuk De Bruyne sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya kepada klub, dan patung tersebut akan ditempatkan di luar Etihad Stadium. Randal Kolo Muani langsung memberikan impresi positif dengan mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan pertama bersama Juventus setelah dipinjam dari Paris Saint-Germain pada Januari lalu. Beredar kabar bahwa Bianconeri berniat mempermanenkan statusnya. Namun, performanya menurun setelah itu, hanya berhasil mencatatkan 2 assist dalam 8 pertandingan. Kolo Muani juga gagal mencetak gol atau assist saat bermain untuk Prancis di UEFA Nations League pada Maret lalu. Secara keseluruhan, ia mengalami 10 laga berturut-turut tanpa mencetak gol, termasuk saat Juventus tersingkir oleh PSV Eindhoven dan Empoli di Liga Champions, serta Coppa Italia. Posisi Kolo Muani di Juventus pun semakin tidak aman setelah pemecatan pelatih Thiago Motta. Dengan Igor Tudor yang menggantikan, lebih memilih Dusan Vlahovic untuk mengisi posisi nomor 9. Dalam kemenangan 1-0 atas Genoa pekan lalu, Kolo Muani bahkan tidak dimainkan sama sekali. Dua pemain bintang Atalanta, Ademola Lookman dan Ederson, memang menjadi sorotan utama menjelang bursa transfer musim panas ini, dengan banyak klub besar yang tertarik untuk memboyong mereka. Namun selain kedua nama tersebut, Issa Hien ternyata juga semakin mencuri perhatian, dan menjadi incaran sejumlah klub papan atas Eropa. Pemain internasional Swedia ini, yang tampil mengesankan di lini pertahanan Atalanta, kini menarik minat dari beberapa klub besar. Juara bertahan Serie A, Inter Milan, dikabarkan sangat tertarik untuk mengamankan jasanya. Namun, Inter Milan bukanlah satu-satunya klub yang mengincar pemain 24 tahun itu. Sebab, Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain juga tidak tinggal diam. Kedua klub tersebut telah mengirim pemandu bakat mereka ke Bergamo beberapa kali, untuk memantau performa Hien secara langsung, dan menunjukkan betapa tingginya minat terhadap bek tengah yang memiliki potensi besar ini. Real Madrid kalah 1-2 dari Valencia, pada laga pekan ke-30 La Liga di Stadion Bernabeu. Pada babak pertama, Real Madrid mendapat penalti di menit ke-9, namun Vinicius Junior gagal menyelesaikan tugasnya. Valencia pun unggul 1-0 pada menit ke-15, lewat gol mutar di Ahabi. Di babak kedua, Vinicius menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-50, setelah kerjasama dengan Jude Bellingham. Meski terus menekan, Real Madrid tidak bisa mencetak gol tambahan. Pada menit 90+4, serangan balik Valencia membuat Hugo Duro mencetak gol penentu kemenangan. Dengan hasil ini, Real Madrid tertinggal 4 poin dari Barcelona, sementara Valencia menjauh dari zona degradasi. Inter Milan mengalami kegagalan di Giornata ke-30 Liga Italia musim ini. Saat melawan Parma, La Beniamata hanya mampu bermain imbang 2-2. Inter sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Matteo Darmian dan Marcus Thuram. Namun, Parma berhasil menyamakan skor melalui gol dari Adrian Bernabe dan Jacob Ondrejka. Dengan tambahan 1 poin ini, Inter Milan tetap berada di puncak klasemen Serie A dengan 68 poin. Sementara Parma tertahan di posisi 16 dengan 27 poin. AC Milan berhasil menghindari kekalahan di Giornata ke-31 Serie A musim ini. Menghadapi Fiorentina, Rossoneri bermain imbang 2-2. Fiorentina sempat unggul lewat gol bunuh diri Malik Thiaw dan gol Maiskin. Namun, Milan mampu membalas dengan gol dari Tammy Abraham dan Luka Jovic. Dengan tambahan 1 poin ini, Fiorentina berada di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 52 poin. Sementara Milan berada di peringkat 9 dengan 48 poin. Barcelona dan Real Betis harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan Hornada ke-30 La Liga yang berlangsung di Estadi Olympique Luis Companys. Kedua gol dalam pertandingan ini tercipta di babak pertama, dengan Barcelona unggul terlebih dahulu melalui gol Gavi, sebelum disamakan oleh Nathan. Tidak ada gol tambahan di babak kedua. Hasil ini membuat Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan 67 poin, unggul 4 poin dari Real Madrid yang baru saja dikalahkan oleh Valencia. Sementara itu, Betis berada di posisi kelima dengan 48 poin.